Jadi kita itu adalah podcast Cocok Logi Sepak Bola ini sebetulnya memang awalnya dari keisengan ya. Kita banyak banget ngelihat podcast atau pembahasan mengenai sepak bola di Indonesia ini. Mulai dari yang cuma analisanya biasa aja atau sampai dengan serius banget ya. Tapi memang kita juga kayaknya mampu lah untuk menganalisa. Ya kurang lebihnya bisa lah untuk berkontribusi mengeluarkan pandangan-pandangan kita tentang sepak bola. Kalau menurut Ana kita ini bukan muncul karena keisengan atau kesengajaan. Kan kita muncul karena kekecewaan terhadap teman-teman podcast yang lain. Itu gak bisa ngejelasin bola tuh gak bisa. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa nganalisa bola. Gak hafal pelatihnya, gak hafal teknik yang digunakan, formasi yang dipakai, strategi bertahan. Giliran semua pemain ke belakang, biasanya dibilang oh itu parkir bus. Gak ada gitu parkir bus. Kalau dalam posisi terserang, semua tim, semua pelatih, semua apapun itu wajib bertahan. Artinya banyak kekecewaan. Lu sendiri banyak kecewa yang ngelihat pengamat bola apa segala macamnya itu. Gimana Banyak sekali istilah yang sebetulnya nggak perlu diiniin ya. Oke, hari ini kita membahas apa nih? Ini podcast pertama nih. Wah. Podcast pertama itu kita buka sebelum masuk ke pertandingan MU sama MU. Sama Derby Manchester. Derby Manchester. Kita mulai dari kekecewaan kita terhadap kepemimpinan wasit Anthony Taylor terhadap pertandingan antara Sevilla sama AS Roma. Karena Ana benar-benar nonton H-1 sudah ngelihat prediksinya. Sebelum pertandingan Ana juga udah lihat susunan formasinya. Dan memang kedua tim ini dari semua media juga sama-sama gembar-gembor. Bahkan ada beberapa platform yang dia sudah menyediakan prediksinya itu berbayar. Seandainya orang-orang itu tanya ke Ana menang siapa, itu nggak berbayar, gratis. Tapi memang sebelum pertandingan ini dimulai, artinya kekuatan antara Sevilla dan Roma ini sebetulnya sama semua. Sama satu-satu. Dan memang kedua tim ini kalau dilihat secara hasil itu seharusnya Roma yang menang. Dan dia memang sebentar, belum arahnya ke sana nih. Ini memang ada dua kemungkinan kalau misalnya dalam kondisi final. Ini Sevilla ini berapa kali dia menang UEFA ini? Tiap tahun dia menang kayaknya. Kemarin sempat 3 kali beruntun. 3 kali beruntun. Liverpool kalah. Faktor luck-nya katanya banyak di ini sistem cup itu, faktor luck-nya banyak. Dan memang kedua tim ini dari segi tim terus officer semuanya memang berjibaku mati-matian untuk memenangkan piala ini. Tapi lagi-lagi dari semua pertandingan biasanya selalu dikotori oleh referee-nya itu sendiri. Apakah Jose Luis Mendilibar ini lebih baik dari Jose Mourinho? Kagak. Ya tidak dong. Partai final untuk pertandingan Sevilla yang digembar-gemborkan 3 kali beruntun menang Piala Europa League. Raja Europa League ketemu AS Roma yang dia sebagai tim mediocre dan kurang diunggulkan. AS Romanya ya. Tapi Mourinho-nya diunggulkan. Ana rasa pertandingan kemarin Sevilla lebih banyak diuntungkan karena faktor kepemimpinan wasit di lapangan. Sebentar, berbicara tentang ini ramai banget ini di media sosial, ramai banget ini tentang wasit yang memimpin pertandingan antara Sevilla dan Roma tadi malam. Nggak tadi malam, kemarin. Nah, ada beberapa indikasi yang memang setiap finalnya Sevilla ini kata lu kan luck ya. Luck. Tapi ini pergerakan luck ini gimana? Apakah lawan Liverpool dia luck apa enggak? Ayo. Lawan Liverpool kapan? Loh, final lawan Liverpool 2015. Wah, Ana lupa. Loh, Liverpool tuh kalah sama Sevilla 2015. UEFA. Jurgen Klopp. Tahun pertama. Oh, tahun pertama. Tahun pertama
sama Jurgen Klopp dan kalah langsung sama Sevilla. Oh iya ingat. Ini memang biangnya UEFA gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ngomong-ngomong begini gara-gara wasitnya lah apa segala macam. Tapi memang bener ini wasitnya ini. Bagaimana ini? Untuk saat ini kepemimpinan wasit sangat dikecewakan karena banyak sekali kontroversi. Nggak usah yang ngomongin apa namanya, yang kasus handballnya Fernando karena itu udah menit-menit babak kedua. Ada satu lagi yang dia tendangannya Belotti itu ditepis dikit, dan nggak dikasih corner. Itu kekecewaan besar banget. Udah melakukan protes dan apa-apa. Nggak ada VAR, nggak ada apa. Mourinho itu sampai marah-marah dan sempat di kartu kuning. Wah, ini yang keras itu sebenarnya bukan pada pertandingan. Pertandingan keras itu nggak masalah. Tapi ada beberapa kejadian itu yang dirasa menjurus ke kasar. Dan itu tidak bisa dihindari di lapangan gitu. Tapi kalau dari segi formasi dan segi pertandingan dan tim, Roma lebih konsisten dengan 3-4-2-1-nya karena di situ Abraham di depan andalannya. Musim lalu memang tajam, tapi sekarang dia kayak agak diganti-ganti main bergantian dengan Belotti atau sempat cedera atau sempat nggak dimainkan kayak gitu. Tapi di belakangnya Dybala emang nggak kuat, kemarin katanya cedera. Nah, bentar, ini wasit itu coba kita wasit asal Inggris selalu ada masalah pribadi dengan tim yang berasal dari Italia. Begitu. Oh, ini dalilnya ya. Iya. Waduh, ini enggak, maksud gue gini. Ketika ada VAR, lalu kemudian VAR itu hanya berfungsi untuk kotak, VAR-nya nggak untuk kotak penalti. Ini gimana menurut lu itu sebetulnya gimana ini? VAR kemarin atau kebiasaan VAR yang digunakan oleh wasit Inggris hanya untuk mengkoreksi gol atau penalti. Ya, udah betul. Itu doang. Ini permasalahan besar yang dalam sepak bola, bener. Permasalahan besar. Tapi mungkin UEFA juga udah memikirkan kalau misalnya VAR dipakai untuk semua keputusan-keputusan, terus gimana? Tidak ada kebijakan wasit yang dinilai VAR seharusnya berarti digunakan ketika posisi-posisi wasit tidak tepat. Misal bola di belakangi pemain, wasit tidak melihat. Kan seharusnya kuping ada. Dia bisa ngobrol sama wasit yang ada di atas wasit VAR. Itu pasti ngobrol, tapi ada berapa wasit? Wasit samping 2, di tengah 1, cadangan 1 dan 4. Di atas 3, ada berapa wasit bisa ngasih masukan terhadap wasit utama yang lapangan. Tapi benar-benar nggak digunakan kemarin karena yang pertama, apa bedanya sama offside? Kan offside pasti kan dibisikin juga kan? Iya, tapi kemarin itu karena tim partai final ini kan final dari semua final pasti meminimalisir kesalahan. Dan di situ Ana lihat wasit ini takut dengan gemuruhnya supporter Sevilla. Akhirnya kayak gitu. Karena memang rame-rame banget. Sebentar ini. Dicocok logiin aja lagi nih. Takut wasitnya ngambil keputusan. Dicocok logiin aja begitu ya. Iya, ada masalah pribadi nih Tyler nih sama tim-tim dari Italia. Setiap wasit Inggris selalu menyusahkan tim Italia. Iya begitu. Oke. Jadi itu highlight kita hari ini ya. Faktor lucknya ente tahu kenapa Sevilla ini bisa juara? Gol aja dapatnya bunuh diri dari Mancini. Secara pertandingan berapa persen? Maksudnya ini kan lu bilang luck ya. Karena memang Roma sangat determinasi tinggi atau gimana? Pertama, Roma dari itu formasi dari segala macam. Formasi Roma itu main seperti biasa, 4-3-2-1 andalannya Mourinho di Liga, di Coppa Italia sampai di Eropa sama dengan formasi yang sama, komposisi pemain yang sama. Kipernya pun kemarin tuh nepis 1 kali tapi dianggap minta diulang. Ana kurang ngelihat memperhatikan mungkin karena gerak dulu, tapi itu seharusnya dalam posisi seperti itu seharusnya wasit atau UEFA memberikan penjelasan. Karena ente tahu Patricio ini kalau nggak salah dia dari Portugal yang biasanya nepis final. Iya. Oke. Formasi 3-4-2-1 kan, sedangkan Sevilla 4-2-3-1 klasik lah. Sama-sama ini determinasi tinggi, main biasa
ada bola di press, cuman konsistensi dari permainan Roma memberikan serangan ke jantung pertahanan Sevilla itu lebih efektif. Gila, Roma ini nggak bertahan kemarin. Yang dikenal, yang ditakutkan akan bermain pragmatis, nggak ada yang pragmatis ini final. Mourinho sudah pengalaman di final. Jadi Mourinho sangat kecewa banget karena timnya udah bermain luar Kecewa biasa. sampai dikejar ke parkiran bis Wasitnya. Tapi anaknya wasitnya cantik juga. Astagfirullah. Sekarang begini. Ini kita nggak, udahlah, Roma itu sebetulnya menang gitu. Sebetulnya menang dalam pertandingan ini. Menang. Dari segi determinasi dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya begini, ketika sebuah pertandingan itu terjadi ada kecurangan, kita bisa tahu lah beberapa wasit memang ya cabut pialanya, kasihkan ke Roma. Apapun yang terjadi pasti ada investigasi pertandingan. Nah itu FIFA sering ya menginvestigasi dan berujung kepada ya hukuman lah pada si wasit itu kan. Iya. Tapi bagaimana dengan tim yang kalah ini kan? Tim seru yang juga kalah gitu. tetap akan kalah, kan nggak bisa Ya, mengadakan pertandingan itu ulang. maksudnya Ya begitu. itu. Jadi Wasit ini, itu harus tanggung jawab. Makanya buat apa ada decision di tengah lapangan dengan VAR itu, ya kan? Tapi tidak digunakan nah itu kepada dia. semua peraturan. Komisi kepada semua wasit, yang terjadi komisi gitu. wasit kemarin belum menjawab sampai sekarang, padahal sudah ada sivil serangan yang dilakukan Mourinho sampai bertindak kayak orang sipil aja, kayak fans biasa gitu terhadap wasit. Jadi akhirnya kena ban sama UEFA karena memang sudah keterlaluan apa yang dilakukan Mourinho. Lah terus kalau misalnya Mourinho ngelakuin seperti itu dan Mourinho merasa seperti itu, kenapa wasit nggak jelasin? Kenapa dia nggak jelasin? Wasit perjalanan pulang mau naik bus. Gak bisa mau naik bus. Bukan, artinya begini, ketika keputusan wasit itu dianggap luar biasa. Ini valid. pertama nih, yang pertama pasti si Anthony Taylor ini pasti ngomong dong sama sesama wasit sebelum konferensi pers. Baru mungkin dijelaskan apa yang telah keputusannya salah atau benar atau gimana pertimbangannya, kan nggak tahu. Iya. Wasit dari segi wasit kan, tapi kita bukan menunggu dari hasil wasit adalah suara benar atau suara Tuhan. Kita semua lihat kok ada berapa pasang mata yang di dalam stadion, yang depan kamera Yang di studio replay. VAR juga ada, Lihat. replay juga ada. Gini loh, jadi gini bedanya sepak bola sama basket. Sebelum kejadian handsball yang dilakukan Fernando di kotak terlarang, ada beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Anthony Taylor yang merugikan AS Roma. Dan itu signifikan banget. Signifikan banget. sekali. Signifikan banget. Dalam suatu Keberpihakan tuh final nggak seharusnya VAR dan lain sebagainya, pasang mata, kamera, replay dan segala macam harus juga jadi keputusan bagian dari keputusan wasit. Setuju kan? Setuju. Seperti halnya basket, kalau misalnya ini sepak bola memang agak aneh nih. Kalau misalnya ketahuan suatu fakta itu oke lah. Kalau misalnya itu ada di kotak penalti, selalu terjadi di kotak penalti baru wasit itu VAR. Ya kan? Kalau handball di tengah lapangan, nah itu dia. Loh, free kick itu bisa masuk. Ya kan? Kenapa free kick atau ya corner kick yang memang ini final gitu loh. Apapun bisa terjadi gitu dalam sepak bola. Corner kick, free kick semuanya bisa terjadi. Tapi kenapa VAR itu nggak bisa dipakai gitu loh? Kenapa? Apa masalahnya di sini? Kalau memang teknologi itu memudahkan, kenapa sepak bola itu saklek gitu loh? Kenapa? Itu susahnya merugikan banyak orang. Pasti dong. Kalau merugikan dulu banyak orang. iya, sebelum nggak ada VAR itu nggak ada gitu kan. Dulu sih ada wasit gawang, 2 orang yang ada di gawang, tapi kan itu udah selesai. Itu setelah Inggris lawan Jerman itu Lampard kena tiang Iya. itu. Ya memang itu kan merugikan luar biasa itu kan. Tapi Anda sebagai pendukung Jerman sah-sah aja. Loh, gue pendukung Inggris. Jadi itu Sah-sah masalah. aja. Masalah itu. Dan Piala itu- dunia gitu kan. Nah, sekarang ini apa yang akan dilakukan UEFA terhadap wasit untuk menjelaskan terhadap hasil pertandingan yang terlalu banyak kontroversi? Iya, maksudnya gini loh. Ketika final terjadi kontroversi dan kontroversi itu berujung pada kerugian tim yang sudah berjuang keras gitu kan. Itu apakah valid? Ya udah pertandingan selesai gitu.
Kalau kata Mourinho, yang menang akan dipuja dan yang kalah akan menjelaskan. Sama yang seperti sekarang posisinya Mourinho. Dia mau berusaha mati-matian menjelaskan kepada semua orang agar dipercaya. Tapi menurut Ana nggak usah menjelaskan, kita udah percaya, menyaksikan pertandingannya. Ya artinya kita udah nonton sama-sama. Udah nonton sama-sama. Sekarang dari semua perjalanan pertandingan, anak-anak yang main di lapangan pasti lebih merasa dirugikan dong. Kita ngapain? Kita nggak dirugikan. Anaknya, Ana nih merasa dirugikan karena Ana adalah penggemar sepak bola, bukan penggemar dari kedua belah tim. Ana sama Roma nggak ada urusan pribadi. Sama Sevilla nggak ada urusan pribadi. Tapi beauty of the game. Iya. Tapi ketika sepak bola dihancurkan oleh orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap jalannya pertandingan, di situ Ana kecewa. Kalau secara capek, Ana cuma mungkin ngantuk. Gimana kalau Dybala sampai cedera, lari-lari di lapangan nendang gawang. Terus ya Allah goblok. Kita yang nonton ya ngantuk, palingan pengen berak gitu ya kan, pengen kencing. Ya maksudnya nggak terlalu signifikan. Kalau orang ini udah lari-lari segala macem dan lain sebagainya, Mourinho udah panjang lebar ini. Ya memang ini luck ini. 4 kali berarti Sevilla juara ya. Atau kasih lebih. Aja pialanya kalau kayak gitu. Tiap tahun kasih. Iya kasih aja kalau begitu ya. Kalau udah nggak usah VAR lah udahlah gitu. Iya, nggak usah VAR. Nggak usah VAR aja kalau begitu. Karena VAR nggak digunakan. Jadi FIFA ataupun UEFA dalam hal ini lebih kecil lagi Eropa itu harus memutuskan bahwasanya VAR itu akan digunakan setiap keputusan, bener nggak? Iya. Iya dong. Harus dipertimbangkan dong. Dipertimbangkan matang-matang. Corner kick, free kick, kalau ada protes itu dari situ secara besar-besaran. Iya, kenapa nggak dilihat? Iya. Kenapa nggak dilihat? Ada satu lagi yang untungnya sama wasit dilihat setelah dia ngasih keputusan terlarang, yakni penalti. Yang dilakukan oleh back Roma. Tapi itu pure murni kena bola, baru kena kaki. Ada sentimen diving lah, biasalah. Tapi itu gak penalti. Pemainnya Sevilla nggak dikuning. Tapi ketika ada semi diving dikit, ada sentuhan bola tapi nggak keras, pemainnya Roma dikuning. Jadi ini kalau nggak salah tahu. Antara Cristante atau Pellegrini, lupa Ana juga namanya. Nggak gitu-gitu hafal juga. Artinya di luar terlepas dari semua itu ya, semua detail-detail yang lu ini kan. Ini pertandingan memang agak aneh nih. Agak aneh. Dan Mourinho itu memang ya contoh begini. Manchester City lawan Liverpool misalnya gitu ya, dalam kondisi perebutan 1 poin. Aneh apapun itu pertandingan yang dilakukan malam Jumat. Itu aneh, angker. Iya, angker. Terlepas daripada itu memang Sevilla ya udahlah, Sevilla nih UEFA. Tapi ya memang kita nggak terima sih. Memang dalam hal ini ada satu kejanggalan, yaitu kenapa gitu kan? Kenapa dalam lah final aja lah, final nggak usah pertandingan semuanya. VAR itu digunakan setiap keputusan. Kalau misalnya memang ada protes dan lain sebagainya, kenapa nggak dilihat gitu? Ya memang ini nggak penalti, memang ini cuma ya biasa lah. Tapi kan dalam sepak bola, apalagi final gitu kan. Sensitif ini gitu. Ada berapa juta pasang mata yang menyaksikan pertandingan itu? Gue kalau jadi wasit ya gue VAR aja semuanya gitu kan. Iya. Ya kenapa emang? Lebih baik. Ya kan gue nggak ngelihat mungkin kan. Iya. Tapi kan mungkin Taylor di situ punya keputusan, itu tangannya nempel ke enggak, tangan itu keluar. Iya benar, iya. Waduh. Oke, ini jadi podcast pertama ini ya memang tentang kejanggalan ini, dan kita memang membuat petisi cocok logi nih ya, bukan cocok logi, ini fakta sih ya, maksudnya memang kalau misalnya mengurangi kericuan sepak bola ya udah dipakai aja teknologi gitu. Iya. Di setiap semua keputusan wasit gitu. Iya. Jadi seharusnya wasit itu juga butuh lembaga komite yang mengawasi mereka. Kalau enggak ya udah pecat aja. Ya nggak mungkin dong wasit jelek ditaruh di final, nggak mungkin lah. Iya siapa tahu. Lah ya enggak. Ini lah. Wasit semua orang berhak mempunyai kesalahan. Kapten Sergio Ramos saja punya kesalahan, cuma apalagi ini final. Wasit ini lebih capek sebenarnya daripada pemain. Betul. Kalau back enak, back di belakang doang. Sikat depan, wasit naik turun. Ya itu makanya gue bilang mungkin pandangannya berkurang. Iya, memang ada. Ketika
ngelihat yang ini itu berkurang atau capek atau nggak ngelihat posisinya kayak gimana, tiba-tiba ngelihat posisi yang di crossing atau kayak gimana, tapi seharusnya wasit juga mendengarkan apa yang ada di kuping. Ya iya, di kuping itu kan ada wasit VAR itu kan di atas. Sampai sekarang Ana coba-coba lihat berita apa yang seharusnya statement yang dikeluarkan Taylor, nggak ada, masih belum ada. Ya nggak ada. Ya nggak ada. Nanti nunggu komite wasit aja atau UEFA yang memberikan penjelasan. Kan aneh begitu. Maksudnya gini, Aneh. iya, dia juga sebetulnya takut aja ngomong, takut salah kan. Iya, takut. Ya iyalah. Nih, anehnya di dunia ini Jangan-jangan wasit yang di atas itu udah ngasih tahu, bro, salah bro. Salah. Ya terus gimana dia nggak Gak ngiyain? didengeran, lu juga nggak tahu juga. Ya iya kan, jangan-jangan begitu kan. Iya. Anehnya gini, mungkin Anthony Taylor ini ketika dalam posisi salah akan terjadi dengan apa yang dilakukan oleh orang. Takut dengan kebenaran. Oke. Dan ketika dalam posisi benar, dia takut dengan kesalahan. Itulah hidup tuh kayak gitu. Iya. Tapi memang nggak tahu, gue nggak tahu regulasinya kayak gimana. Kita harus sama-sama cari tahu itu wasit tuh gimana. Nanti di podcast selanjutnya Anda kasih tahu regulasinya. Oke. Artinya ini sekarang podcast hari ini mengatakan bahwasanya oke, selamat lah buat Sevilla ya kan. Selamat. Sevilla nggak salah lah ya. Karena keputusan itu kan ya memang keputusan wasit. Sevilla Bener kan? itu Ketika gue main nggak bola salah. ya kan, gue jatuh, gue diving itu bagian dari strategi gue, bener nggak sih? Bagian dari strategi. Tapi siapa yang menentukan itu? Wasit. Wasit sudah dibantu oleh VAR, tidak digunakan. Iya. Tidak digunakan. Nah, itulah yang menjurus terhadap Calciopoli sebenarnya. Nah iya. Nah jangan-jangan. Oke, nanti kita akan bahas keduanya mengenai Calciopoli yang dan terjadi di pertandingan ini. sepertinya tidak terlihat, Bung. Sepertinya tidak ada, tapi ada. ada. Dan lagi-lagi yang identik dengan Calciopoli tim Italia. Ada. Aktornya ada Italia. Jangan-jangan Roma nggak boleh menang. Iya. Di situ ada Inter, ada Milan. Iya. Nggak boleh kan. Inter dalam kondisi mau final. Nggak boleh Milan menang juga. Gagal ya kan. Iya. Jadinya nanti Masuk kalau sih champion masuk Iya. Milan. Untungnya Milan masuk champion. Ya udah City nggak usah. Kalau juara berarti Calciopoli. Oh gitu. Iya. Oh. City kalau juara Biangnya Calciopoli. Milan berarti. Biangnya Jangan-jangan Juve. Milan. Juve kan nggak masuk apa-apa. Juve tahun ini champion karena pemotongan poinnya dia dikembalikan terus suruh bayar denda berapa gitu. Diain sama Juve. Ada duit sih sekarang. Oke, apapun itu kalau saya boleh apa-apa, tapi lucu banget. Ini kelihatan di mata dan kemudian banyak orang teriak-teriak. Ya udah sih VAR aja gitu loh. Itu aja sih. Kenapa nggak mau ya? Apa nggak mau itu kan? Kalau mau itu jelas-jelas penalti. Bohong kalau nggak penalti. Tangannya iya. Fernando itu bergetar. Iya, dan kelihatan kan? Kelihatan Terus sekali. Putusan apa maksudnya kalau begitu? Di atas juga jalannya udah bisikin. Iya. Ayo. Wah, ini kacau. Oke. Kacau. Bagi fans Roma ya udahlah, bagus banget mainnya. Buat fans Roma, kalian luar biasa bisa menyaksikan pertandingan selama 3 jam lebih. Iya. Dan menyaksikan Enak Sevilla banget, enak yang banget dijadikan juara oleh wasit. Udahlah intinya udah. Wasit. Masalah. Wasit. Dan sistem VAR itu ya. Ha-ha. Oke, kembali lagi nanti kita bahas bola-bola. Ya pokoknya seru-seru aja kita mah ya. Iya, yang seru-seru aja untuk partai-partai besar dan pertandingan yang kontroversi. Dan yang kontroversi, betul sekali. Karena kita mau ungkap juga yang kontroversi. FIFA segala macam dan lain sebagainya. Sampai sekarang, sampai detik ini, Ana bersama Mourinho, Ana standing dengan Mourinho. Kita orang semua stand sama Mourinho. Hormat sama Mourinho. The special one kita dukung apa yang siapa tahu bisa kasasi kan banding terhadap apa yang dilakukan UEFA. Betul. Tapi kan Bisa nggak enak rasanya. Beda dong rasanya ngangkat piala di tengah lapangan sama cuma menang gara-gara kasasi. Belum pernah terjadi ya? Iya nggak? Ya ini mungkin terjadi karena ini jelas-jelas. Masa UEFA yang bilang apa komisi tertinggi sepak bola emang PSSI misal kan enggak ini kan UEFA ada di sana pusat sepak bola harus ngasih keputusan dong yang tepat yang pas. Kita semua ini pendukung sepak bola bukan pendukung kalau tim. Mereka bisa ngehukum Mourinho dia juga harus bisa menjelaskan sesuatu dong. Kalau enggak gitu ya abuse of power dong. Abuse of power. Wah, kayak gitu. Oke, kembali lagi nanti ya. Kita bahkan balik lagi di episode selanjutnya. Ini episode pertama, mudah-mudahan lu semua pada ya idem lah sama kita, ngerti gitu apa yang kita maksud. Oke ya? Yeah. Oke, yuk.